Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Wahyu Mulyadi sebagai dosen pengampu dari mata kuliah Manajemen Keuangan atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami untuk berbagi dalam presentasi kali ini. Di sini kelompok kami akan sedikit memaparkan materi atau presentasi analisis keuangan untuk memenuhi tugas project based learning yang kami ambil, yaitu menganalisis keuangan dari PT Telkom Indonesia tahun 2019 sampai dengan tahun 2023. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Dani Hamdani, kelas MN23L, dan rekan-rekan saya. Nama saya Rifa Syarifatul Umah, kelas MN23L dengan NIM 202300803992. Perkenalkan, nama saya Marsha Pratiwi Hilmia, NIM saya 202300800396 dari kelas MN23L. Perkenalkan, nama saya Randy Saparudin, kelas MN23L, NIM saya 202300800383. Perkenalkan, nama saya Riyad Gilangan Nugra dari kelas MN23L, NIM saya 202300800512. Halo, perkenalkan nama saya Susana Jatiani Gulek dari kelas MN23L, NIM 202300080519. Perkenalkan, nama saya Ripa Yuli Shipa dengan NIM 202300800391. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke materi. PT Telkom Indonesia Persero yang merupakan badan usaha milik negara. Perusahaan ini beroperasi di bidang layanan teknologi, informasi, komunikasi, dan telekomunikasi digital di Indonesia, di mana kepemilikan saham yang dimiliki oleh pemerintah Republik Indonesia sebesar 52,09%, sementara 47,91% saham lainnya dimiliki oleh publik. PT Telkom juga memiliki 12 anak perusahaan yang beroperasi di berbagai sektor. Ini memberikan dampak positif bagi investor dan masyarakat. Kemudian, analisis keuangan juga penting untuk menilai kesehatan perusahaan dari PT Telkom dan mendukung pengambilan keputusan yang strategis di industri telekomunikasi yang kompetitif. Kinerja PT Telkom Indonesia juga dapat dinilai melalui rasio keuangan, laporan laba rugi, dan neraca saldo yang sudah kelompok kita analisis. Untuk materi berikutnya akan dipaparkan oleh rekan-rekan saya, dipersilakan. Untuk selanjutnya yaitu ada analisis SWOT, yang mana analisis SWOT adalah analisis yang digunakan untuk mengevaluasi organisasi atau proyek dari 4 aspek utama. Yang pertama, strengths, kekuatan, weakness, kelemahan, opportunities atau peluang, dan threats, ancaman. Di mana yang pertama yaitu strengths atau kekuatan adalah faktor internal yang memberikan keunggulan kompetitif bagi perusahaan. Kekuatan mencakup hal-hal seperti sumber daya yang dimiliki, keahlian khusus, teknologi canggih, reputasi yang baik, atau akses ke pasar tertentu. Contohnya brand yang kuat atau produk yang berkualitas tinggi. Nah, di sini dengan sumber daya yang finansial yang besar, Telkom memiliki kemampuan untuk melakukan investasi dalam skala besar, di mana dalam hal ini memungkinkan mereka untuk mengembangkan dan menawarkan berbagai produk serta layanan yang beragam, sehingga dapat menjangkau lebih banyak masyarakat di seluruh Indonesia. Dengan kekuatan finansial ini, Telkom dapat menjangkau terus meningkatkan infrastruktur dan kualitas layanannya, memperluas jangkauan hingga ke daerah-daerah terpencil, serta bersaing dengan perusahaan telekomunikasi lainnya. Terus yang kedua yaitu weakness atau kelemahan, di mana dalam arti tersendiri kelemahan adalah faktor yang internal yang bisa menghambat kemampuan perusahaan untuk bersaing atau mencapai tujuannya, yang mana kelemahan bisa berupa kurangnya sumber daya, keterbatasan teknologi, kurangnya pengalaman, atau struktur organisasi yang tidak efisien. Di mana di sini kurangnya kontrol yang baik dan dalam transaksi bisa menyebabkan pendapatan perusahaan bocor, meningkatkan risiko terjadinya kecurangan, dan memperlambat proses bisnis. Selain itu, jika perusahaan memiliki jumlah karyawan yang terlalu banyak, maka pengeluaran untuk gaji menjadi lebih besar. Dan
tidak efisien. Hal ini bisa membebani anggaran perusahaan dan mengurangi efektivitas penggunaan sumber daya yang ada. Kemudian dilanjut yang ketiga yaitu opportunities, yaitu peluang, di mana peluang adalah faktor eksternal yang bisa dimanfaatkan oleh perusahaan untuk mengembangkan usahanya. Ini bisa mencakup tren pasar yang menguntungkan, perubahan regulasi yang mendukung, atau peningkatan permintaan terhadap produk atau layanan tertentu. Di mana di sini inovasi dalam teknologi dan semakin tingginya permintaan dan akses internet menciptakan peluang besar bagi Telkom untuk berkembang. Di tengah pertumbuhan ekonomi nasional, kebutuhan masyarakat akan layanan internet terus meningkat, baik untuk aktivitas sehari-hari, bisnis, hingga pendidikan. Hal ini membuka pasar yang sangat potensial bagi Telkom untuk memperluas jangkauan layanannya, mengembangkan produk-produk baru, dan menarik lebih banyak pelanggan. Dengan memanfaatkan peluang ini, Telkom dapat mempertahankan posisinya di industri telekomunikasi, sekaligus mendorong pertumbuhan dan surge atau ancaman, di mana ancaman adalah faktor eksternal yang bisa terdampak negatif pada perusahaan, yang mana ancaman ini bisa berasal dari persaingan meningkatkan perusahaan, kebijakan pemerintah, perubahan selera konsumen, atau perkembangan teknologi yang lebih maju dari persaingan. Yang dimana saat ini masyarakat lebih mengutamakan layanan yang mendukung mobilitas dan aplikasi nasional menjadi kurang diminati. Hal ini menyebabkan penurunan permintaan pada layanan telepon rumah yang dulu menjadi salah satu sumber pendapatan utama Telkom. Selain itu, persaingan di industri telekomunikasi semakin ketat dengan banyak operator yang menawarkan layanan serupa dan berusaha merebut pangsa pasar yang terbatas. Akibatnya, Telkom perlu berinovasi dan mengembangkan layanan yang lebih relevan untuk menarik dan mempertahankan pelanggan agar tidak ditinggal dari kompetitor. Sekian. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis tren. Nah, analisis tren ini apa sih teman-teman? Analisis tren ini adalah bagian dari analisis teknikal yang memprediksi pergerakan harga aset berdasarkan data harga masa lalu. Dengan asumsi pola masa lalu memberikan petunjuk bagi pergerakan di masa depan. Nah, gimana sih cara nyari analisis tren? Di sini ada rumusnya. Untuk mencari analisis tren itu ada tahun pembanding dibagi tahun dasar dikali 100. Nah, di sini bisa dilihat ya. Di sini ada tabel dari PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. Nah, ini adalah laporan recehnya dari tahun 2019 sampai tahun 2023. Nah, karena kan di sini banyak, jadi aku akan jelasin aja, akan bacain poin-poin pentingnya aja, jumlah-jumlah pentingnya. Dan di sini kita akan jadikan tahun 2019 sebagai tahun dasar dan tahun-tahun lainnya sebagai tahun pembanding, kayak gitu teman-teman. Nah, di sini aku mau ngebacain jumlah aset ya. Jumlah aset di tahun 2019 itu ada di 100,0. Nah, dan ada kenaikan di tahun 2020 jadi 111,6. Kemudian di 2021 ada di 125,3. Selanjutnya di 2022 ada 124,4 dan selanjutnya di 2023 di tahun terakhir ada 129,7. Di sini juga bisa dilihat dari jumlah liabilitas dan ekuiditasnya teman-teman. Bisa dilihat di sini ya, jumlah liabilitas dan ekuiditasnya di tahun 2019 sama ada di 100,0, selanjutnya di tahun 2020 ada 111,6, di tahun selanjutnya ada 125,3, dan di tahun selanjutnya ada 124,4, dan ada di tahun terakhir 129,7. Nah, di sini bisa dilihat ya teman-teman, dari tabelnya semua, karena kalau dijelasin semua dan dibacain semua juga panjang banget. Selanjutnya, materi selanjutnya yang akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya ada analisis common sense. Analisis common sense ialah analisis yang disusun dengan menghitung tiap-tiap rekening dalam laporan laba rugi dan neraca menjadi proporsi dari total penjualan, yaitu untuk laporan laba rugi atau dari total aktiva, yaitu untuk neraca.
Metode ini membantu kita untuk melihat dan membandingkan proporsi masing-masing pos keuangan, sehingga lebih mudah memahami perubahan struktur keuangan dari waktu ke waktu. Untuk menghitung common size pada akun aset adalah komponen aktiva dibagi total aktiva, lalu dikalikan 100% dan begitupun pada akun liabilitas dan ekuitas, yaitu komponen pasiva dibagi total pasiva lalu dikalikan 100%. Kemudian untuk menghitung common size pada laba rugi, yaitu membagi jumlah item laba rugi dengan total penjualan bersih pada setiap tahunnya, lalu dikalikan juga dengan 100%. Bisa kita lihat dari tabel tersebut, dalam analisis ini kita melihat persentase masing-masing komponen aset, liabilitas, dan ekuitas. Hasil analisis menunjukkan bahwa aset lancar PT Telkom ini cenderung meningkat setiap tahun, dengan kontribusi antara 18% hingga 22% dari total aset perusahaan. Bagian terbesar ada di kas dan setara kas yang pada 2023 mencapai 10% dari total aset. Ini artinya perusahaan punya cukup dana cepat yang bisa dipakai untuk membayar kewajiban jangka pendek. Namun ada sedikit penurunan mungkin karena perusahaan lebih banyak mengalokasikan dana ke investasi atau kebutuhan lainnya. Kemudian sebagian besar aset PT Telkom ini ada di antara 77% hingga 81%, terutama di aset tetap seperti infrastruktur dan jaringan. Ini menunjukkan fokus Telkom untuk investasi jangka panjang yang bisa menunjang bisnis di masa depan. Lalu pada liabilitas atau kewajiban jangka pendek berkisar antara 24,9% hingga 27,9% dari total aset, sementara pinjaman jangka panjang Telkom berfluktuasi dan pada beberapa tahun terakhir mengalami penurunan. Artinya perusahaan mempunyai pengendalian utang yang baik. Struktur modalnya pun juga sehat dengan porsi ekuitas atau modal sendiri yang stabil di sekitar 53% hingga 54,5%. Jadi bisa dikatakan kalau struktur keuangan Telkom ini cukup sehat dan juga tidak terlalu bergantung pada utang. Lalu selanjutnya analisis common sense pada laba rugi. Kita bisa lihat dari tabel tersebut di mana pendapatan PT Telkom relatif stabil, sementara laba sebelum pajak sempat naik tinggi hingga 91,9% pada 2021, meskipun sedikit turun di 2022 dan kembali naik di 2023. Ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menjaga profitabilitas meski ada tantangannya. Kemudian pada beban pajak meningkat dari 65% pada 2019 menjadi 77,5% pada 2023 yang menunjukkan kontribusi pajak semakin tinggi seiring peningkatan laba. Lalu pada persentase laba komprehensif juga mengalami peningkatan hingga 69,2% pada 2023 meski sempat sedikit turun di 2022. Ini menunjukkan bahwa perusahaan masih mampu menjaga stabilitas laba bersihnya di tengah berbagai perubahan. Jadi untuk keseluruhan dari analisis common sense ini terlihat bahwa PT Telkom mempunyai kondisi keuangan yang stabil dengan struktur modal yang kuat dan likuiditas yang cukup. Perusahaan juga tampak berhasil mempertahankan pertumbuhan laba meskipun ada kenaikan beban pajak. Selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Selanjutnya adalah analisis rasio keuangan. Menurut Warsidi dan Bambang, analisis rasio keuangan adalah alat untuk menilai kinerja perusahaan melalui hubungan dan indikator keuangan. Hal ini membantu untuk mengidentifikasi apakah ada perubahan di dalam kondisi keuangan ataupun prestasi operasi masa lalu dan juga menggambarkan tren perubahan yang ada dan terakhir mungkin menunjukkan resiko apakah ada resiko atau tidak. Nah, si rasio keuangan ini mempunyai beberapa jenis, yaitu pertama ada rasio profitabilitas, di mana rasio ini digunakan untuk membandingkan kemampuan perusahaan untuk menyisihkan laba dari pendapatan.
si rasio profitabilitas ini sebenarnya ada banyak jenisnya lagi, tapi yang kita ambil itu ada dua. Pertama itu ada ROA. ROA ini singkatan dari Return on Asset. Nah, si ROA ini digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh sih aset perusahaan ini digunakan secara efektif untuk menghasilkan laba. Nah, kita lihat dari tabel atau grafik ini tuh merupakan rasio profitabilitas atau ROA ROE ini dari PT Telkom Indonesia Tbk. Nah, di tahun 2019 eh, ROA ini menunjukkan di angka sebesar 0,124. Gimana bisa menjadi 0,124 dihitung dari laba bersih dibagi total aset. 2020 sampai 2023-nya juga sama. Di tahun 2020 itu mengalami penurunan sebesar 0,119%. Dan di tahun 2021 mengalami pemulihan sebesar 0,122%. Nah, puncaknya itu di 2022, ini bukan puncak naik, yaitu turun sebesar 0,100%. Tapi di 2023 mengalami pemulihan sebesar 0,112%. Kenapa sih bisa gini? Kalau misalkan dilihat dari tahun tersebut, 5 tahun tersebut, itu di tahun segitu tuh dunia itu lagi ada wabah. Nah, hal itu tuh bisa menjadi salah satu faktor penyebabnya naik turun tersebut. Nah, perusahaan harusnya mengambil langkah-langkah atau strategi untuk memanfaatkan aset atau laba tersebut untuk meningkatkan relatif terhadap total aset. Kemudian ada ROE. ROE ini singkatan dari Return on Equity. Nah, menurut Kasmir, ROE ini merupakan selisih perbandingan modal pribadi dan keuntungan bersih setelah pajak. Di tahun 2019, ROE PT Telkom Indonesia menunjukkan di angka sebesar 0,277%. Dari mana? Dari laba bersih dibagi ekuitas pemegang saham. Ini semuanya dibagi-bagi gitu sesuai dengan tahun-tahunnya. Nah, untuk di 2020 mengalami peningkatan sebesar 0,288. Akan tetapi di 2021 mengalami penurunan kembali sebesar 0,279 dan di 2022 juga mengalami penurunan kembali di angka 0,214%. Tapi di 2023 ini mengalami pemulihan di angka 0,237%. Hal ini tuh kenapa bisa terjadi? Karena ya tadi adanya bisa jadi karena COVID-19 atau tantangan lain yang dihadapi perusahaan. Hal tersebut harusnya perusahaan harus menerapkan strategi yang efektif dan efisien untuk memulihkan di tahun-tahun berikutnya. Lalu ada rasio aktivitas. Rasio aktivitas ini merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi atas pemanfaatan sumber dayanya yang dimiliki oleh perusahaan atau untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Nah, si rasio aktivitas ini juga mempunyai beberapa jenis rasio lagi, tapi yang kita ambil ini ada dua, yaitu total asset turnover atau disingkat jadi TATO dan perputaran piutang. Untuk total asset turnover, ini adalah rasio yang mengukur seberapa efektif perusahaan menggunakan total asetnya untuk menghasilkan penjualan. Nah, di tahun 2019 sebesar 0,52% nih. Di sini udah ada grafiknya.
Dan di tahun berikutnya juga sama 0,52% stabil ya. Kenapa bisa 0,52%? Ini tuh diambil dari pendapatan dibagi rata-rata total aset. Nah, total asetnya didapat dari mana? Dari jumlah aset dijumlahkan dari 2019 sampai 2023, kemudian dibagi 5. Kenapa dibagi 5? Karena kita hanya mengambil 5 periode. Untuk di tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 0,55% dan di 2023 mengalami 0,56%. Kemudian di tahun 2023 juga mengalami peningkatan sebesar 0,57%. Hanya sedikit-sedikit yang meningkat, tapi ini lebih bagus. Cuman perusahaan ini eh, diharapkan lebih efisiensi dalam operasional untuk menunjukkan bisnis mereka lebih efisien dalam menghasilkan pendapatan dari asetnya. Kemudian ada perputaran piutang. Nah, ini tuh rasio yang mengukur seberapa cepat perusahaan dapat mengumpulkan piutang dari pelanggannya. Di tahun 2019 menunjukkan perputaran piutang ini di angka 15,7%. 15,7% ini dihasilkan dari pendapatan rata-rata piutang. Piutangnya diambil dari piutang pihak ketiga. Nah, rata-ratanya diambil dari 2019 dijumlahkan sampai 2023, kemudian dibagi 5, sama kayak yang tadi. Di tahun 2020, perputaran piutang ini menginjak di angka 15,8%, kemudian 2021 di angka 16,61%, lalu di 2022 17,1%, dan terakhir di 2023 yaitu mengalami peningkatan juga di angka 17,3%. Nah, setiap tahunnya kan meningkat, berarti likuiditasnya itu bagus gitu untuk perputaran piutang. Diharapkan lebih tinggi lagi untuk arus kas dan menurunkan risiko piutang yang macet. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada rasio likuiditas. Rasio likuiditas adalah ukuran kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Biasanya kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu kurang dari 1 tahun dan aset lancarnya. Sebenarnya ada 3 rasio likuiditas yang umum digunakan, tapi dari kelompok kami menggunakan 2 rasio, yaitu quick ratio atau rasio kas cepat. Rasio kas cepat atau quick ratio menunjukkan kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya dengan aset lancar yang paling liquid. Terus ada current ratio atau rasio likuiditas saat ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya dengan semua aset lancarnya. Rumusnya aset lancar atau kewajiban jangka pendek. Di sini teman-teman bisa lihat dari grafik di samping ini ada yang menurun dan ada yang meningkat. Di tahun 2019 current ratio meningkat pesat di 0,7. Terus di 2020 current rasionya menurun di angka 0,6. Terus 2021 rasionya meningkat lagi di angka 0,9. Di 2022 current rasionya menurun di angka 0,7 sampai dengan 2023. Terus selanjutnya ada rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas adalah ukuran penting dalam analisis keuangan yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk melunasi semua kewajiban baik jangka pendek maupun jangka panjang. Berikut adalah penjelasan lebih detail tentang rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas, rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya dengan aset yang dimilikinya. Rasio ini menunjukkan seberapa besar aset perusahaan dapat menutupi
kewajiban yang harus dibayar. Tujuan utama dari rasio solvabilitas adalah untuk menilai kemampuan perusahaan dalam melunasi utang. Rasio ini membantu investor, kreditur, dan manajemen perusahaan untuk menilai risiko keuangan perusahaan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Arendi. Selanjutnya di sini ada rekomendasi, yaitu berdasarkan analisis keuangan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, ada beberapa rekomendasi strategis untuk meningkatkan kinerja keuangan. Yaitu yang pertama ada peningkatan likuiditas dan solvabilitas, yaitu current dan quick ratio menunjukkan likuiditas yang masih di bawah 1, yang mengindikasikan potensi risiko dalam pemenuhan kewajiban jangka pendek. Disarankan agar Telkom meningkatkan likuiditas dengan mengelola kas dan piutang secara lebih efektif, atau mempertimbangkan untuk mengurangi utang jangka pendek melalui restrukturisasi utang menjadi jangka panjang. Lalu ada debt to asset ratio dan debt to equity ratio, menunjukkan pengurangan ketergantungan pada utang sejak 2021. Telkom juga dapat melanjutkan upaya ini untuk meningkatkan solvabilitas dengan menjaga keseimbangan antara ekuitas dan liabilitas, sehingga mengurangi risiko beban utang di masa depan. Lalu yang kedua ada optimalisasi investasi pada aset tetap, yaitu PT Telkom memiliki aset tetap yang signifikan dalam bentuk infrastruktur telekomunikasi. Disarankan untuk mengevaluasi tingkat pengembalian dari aset tetap tersebut dan mengutamakan investasi pada teknologi baru yang dapat meningkatkan efisiensi dan daya saing. Lalu yang ketiga ada pengelolaan biaya operasional. Beban operasional seperti penyusutan, amortisasi, dan beban karyawan mengalami kenaikan selama beberapa tahun terakhir. PT Telkom juga dapat mengeksplorasi strategi efisiensi biaya seperti pengoptimalan proses operasional, otomatisasi, dan pengurangan biaya yang tidak produktif untuk menjaga margin laba yang lebih stabil. Lalu yang keempat ada strategi pertumbuhan melalui ekspansi layanan digital. Itu mengingat tren kenaikan permintaan terhadap layanan digital dan internet, Telkom memiliki peluang besar untuk mengembangkan segmen layanan berbasis internet dan digital. Langkah-langkah ini dapat mencakup pengembangan layanan berbasis cloud, lalu IoT. IoT itu yaitu Internet of Things, dan keamanan digital, serta ekspansi geografis layanan untuk menjangkau wilayah-wilayah yang belum memiliki akses yang memadai. Lalu yang kelima ada ekspansi dan diversifikasi investasi. Untuk meningkatkan pendapatan, Telkom juga dapat mempertimbangkan investasi pada bidang teknologi dan telekomunikasi yang sedang berkembang, seperti kecerdasan buatan, yaitu kayak AI, dan big data. Selain itu, Telkom juga dapat mempertimbangkan akuisisi atau kerjasama strategis dengan perusahaan teknologi lokal atau global untuk memperkuat inovasi dan daya saing. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Dari pemaparan materi yang telah disampaikan, dapat kita tarik kesimpulannya, yaitu analisis laporan keuangan PT Telkom dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 ini menunjukkan stabilitas di tengah perubahan industri yang cukup ketat dan bersaing untuk saat ini. Peningkatan aset tetap dan ekuitas juga mencerminkan investasi berkelanjutan dan struktur modal yang kuat dimiliki oleh PT Telkom. Probabilitas meningkat meski ada fluktuasi laba dengan pemulihan pada tahun 2023. Kemudian beberapa aspek seperti rasio likuiditas juga perlu diperbaiki, sementara rasio solvabilitas juga menunjukkan perbaikan. Fokus pada investasi, efisiensi operasional, dan manajemen keuangan yang optimal dapat memperkuat posisi PT Telkom sebagai pemimpin di industri telekomunikasi Indonesia dan memberikan manfaat jangka panjang bagi pemegang saham dan masyarakat.
Pemaparan materi analisis keuangan telah selesai kami sampaikan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Wahyu dan mohon maaf atas kekurangan dari penyampaian materi yang kami sampaikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.